Kabupaten Nganjuk terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, seperti padi, jagung, dan bawang merah, kopi, serta kakao. Pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dan logistik. Pembangunan irigasi seperti sistem irigasi yang lebih baik telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Pembangunan dan renovasi puskesmas, serta peningkatan pelayanan di rumah sakit daerah telah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Di dunia pendidikan program beasiswa, pemerintah daerah menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar. Capaian pembangunan Kabupaten Nganjuk menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai sektor. Namun, tantangan ke depan masih banyak dan rencana pembangunan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat mencapai visi pembangunan yang lebih maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Dan petang hari ini kita bertandang Kabupaten Nganjuk. Seperti yang sudah dipaparkan tim redaksi kami, Nganjuk dengan segala potensinya merupakan sebuah kawasan yang luar biasa dan layak untuk mendapatkan pantauan. Sebagai pengemban amanah undang-undang, pemerintah Kabupaten Nganjuk tentu saja berlomba-lomba dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target-target pembangunan sesuai yang direncanakan. Makanya tema kita pada program hari ini adalah capaian dan rencana pembangunan ke depan Kabupaten Nganjuk. Bersama kita yang sudah sambung secara daring adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk, Pak Yudi Ernanto, yang sudah terhubung dengan kami secara daring. Pak Yudi, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya juga tersambung dengan daring juga dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Pak Jianto. Pak Jianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Man. Baik, Alhamdulillah Pak Jianto, terima kasih untuk partisipasinya. Di studio kami saya bergabung dengan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Kadin Nganjuk, Mas Budiman STSkom yang sudah rawuh ke studio. Mas Budiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seger ya Mas? Alhamdulillah. Terima kasih. Nganjuk sini kan deket toh ya. Kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia APBMI Jawa Timur, Pak Akad. Nah ini Pak Akad ini apot nih cenderungnya ini. Karena setiap kali ada manten selalu ada akadnya itu ya. Allah, ya. Ada perjanjian selalu ada akadnya. Baik, nah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Akad dan juga Pak Budiman. Tapi sebagai awal kita akan ngobrol dengan Pak Yudi dulu untuk perkembangan-perkembangan yang mungkin perlu dilaporkan kepada publik dan pemirsa JTV yang menyaksikan program ini. Pak Jianto atau Pak Yudi. Pak Yudi, saya mohon izin sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk, barangkali bisa menceritakan kira-kira apa saja pencapaian-pencapaian signifikan yang menonjol yang bisa diceritakan pada program Jatim Jos petang hari ini. Monggo Pak Yudi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Jianto, hormat. Selamat malam Pak Akad, Pak Budiman, dan pemirsa JTV sekalian. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami akan menyampaikan bagaimana pencapaian pembangunan yang kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama adalah keberhasilan kita membangun bendungan Semangkok. Karena harapan kita memang sebagai catchment area dan termasuk juga sebagai salah satu dari banjir yang ada di kawasan utara Nganjuk. Ini menjadi kegiatan ini, pembangunan Semangkok ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pemerintah pusat. Yang kedua, penyelesaian pembangunan pasar Kertosono. Dan ini memang kita terus berinovasi, berkolaborasi bagaimana sisi perekonomian nanti bisa terfasilitasi. Yang ketiga, yang hari ini juga kita rasakan adalah bangunan jalan ruas Gadung Angkatan
yang telah kita bangun, dan saat ini juga kita persiapkan untuk kelanjutan, yaitu pengangkatan ke Gudang Kulon. Yang keempat ini adalah penataan kawasan ekonomi Nganjuk. Di sini di mana difokuskan di Jalan Anjani, di mana di sana diciptakan terkait dengan rekayasa lalu lintas, termasuk juga tadi ditampilkan ada tamannya Wiji, pedestrian, dan akses ke sarana olahraga di Nganjuk Center. Mungkin itu yang sekilas secara signifikan yang dapat kita sampaikan. Termasuk juga hari ini juga kita dalam persiapan pembangunan jalan tol Pas Kertosono Giri. Oh, baik. Ini itu yang kita dapat digambarkan untuk pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Inje, Pak Yudi nanti coba kita dalami. Saya juga ingin tahu dari perspektif parlemen, karena parlemen atau mungkin juga wakil rakyat ini merupakan mitra kerja dari pemerintah kabupaten, yaitu eksekutif yang punya fungsi-fungsi yang juga pengawasan dan juga budgeting. Pak Jianto mohon izin barangkali sama pertanyaannya. Kalau menurut kacamata Pak Jianto sebagai satu di antara unsur di DPRD Kabupaten Nganjuk, apalagi sebagai wakil ketua, mungkin ada kajian pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pemkab Nganjuk sementara ini menurut panjenengan pripun Pak Ji? Monggo Pak Jianto. Terima kasih. Selamat malam Mas Iman, Mas Yudi, Mas Budiman, dan Pak Akad. Terima kasih. Ini untuk Nganjuk adalah pembangunan sudah lumayan ini. Karena memang kita sebagai wakil rakyat juga mendorong terkait perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Kita akan backup full kalau perencanaan itu memang bisa dirasakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, alhamdulillah Nganjuk sudah ada bendungan Semantok Mas Iman sekarang. Yang itu potensi kedepannya memang untuk membantu petani itu sangat luar biasa. Dan itu merupakan bendungan terbesar se-Asia. Dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa dimanfaatkan karena masih dalam tahap pemeliharaannya. Kedua, terkait yang disampaikan Pak Asisten tadi terkait pembangunan fisik, kita akan dorong juga ke depan. Kebetulan saya sebagai pimpinan Badan Anggaran juga terkait pembangunan apapun yang disampaikan ke kita, pasti kita akan backup terkait penganggarannya. Terutama dalam bidang-bidang infrastruktur, dan ke depan ini di tahun 2025 nanti kebetulan kita juga punya hajat pilkada. Mudah-mudahan nanti visi misi calon kepala daerah Kabupaten Nganjuk ini bisa menyentuh pertanian Mas Iman nanti ke depan. Karena kebetulan masyarakat Nganjuk itu 60% lebih pertanian, apalagi sentra kawasan bawang merah. Makanya ke depan kita akan juga dorong infrastruktur terkait program-program di pertanian. Terutama kemarin waktu rapat anggaran sudah saya sampaikan ke Dinas Pertanian, coba itu dimaksimalkan jalan-jalan usaha tani supaya masyarakat pertanian bisa merasakan hasil pertaniannya. Jadi untuk mengurangi biaya logistik, kalau jalan-jalan usaha tani bagus kan nanti biaya logistik agak murah. Terus yang berikutnya yang disampaikan Pak Yudi terkait beberapa pembangunan itu memang benar. Karena untuk mendorong sekarang ini Nganjuk menjadi kawasan industri juga di wilayah utara, terutama yang disampaikan Pak Yudi adalah kawasan Begadung, Ngangkatan, itu kita sudah cor beton total mulai Begadung sampai Ngangkatan. Hal itu mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kawasan industri ke depannya, Mas Iman. Karena parlemen juga mengemban fungsi pengawasan. Kalau menurut panjenengan Pak Jianto, dalam banyak kegiatan dan juga banyak rencana yang akan dilakukan, itu kira-kira kalau mau diprioritaskan itu yang mana dulu Pak Jianto menurut panjenengan? Monggo. Jadi setiap rapat kita dengan eksekutif, memang kita pasti bertanya mana skala prioritas dari bidang OPD terkait. Misalkan pertanian, PUPR itu pasti kita tanya. Kalau itu memang benar-benar program prioritas dan masuk dalam RPJMD maupun dari visi misi kepala daerah, pasti kita akan backup. Terutama kegiatan fisik itu akan menunjang atau mendorong untuk mendorong ekonomi masyarakat biar berkembang. Jadi memang sekarang itu Nganjuk seperti kawasan industri, kawasan pertanian itu lagi-lagi kita dorong nanti program infrastrukturnya. Dan pengawasan kita juga percayakan kepada Komisi 3 terkait pembangunan
dan terkait hal apapun pasti kita ada yang namanya pengawasan, karena memang fungsi kita di pengawasan controlling pemerintah daerah apa yang dilakukan. Kalau memang belum benar, kita coba sampaikan untuk pembelahan. Ya. Ini seperti itu. Baik, izin saya ke Pak Budiman dan juga Pak Akad untuk ngobrol-ngobrol lebih mendalaman. Katakanlah kalau sekarang Nganjuk dulu memang di kepala saya waktu saya masih celono cekak sekolahan itu dikenal sebagai kawasan petani gitu ya. Bawang merah khususnya. Apalagi kalau saya lewat tol sekarang ini, kalau saya lihat pada musim-musim tertentu itu pada jereng bawang semuanya. Tapi kemudian ke depan ada semacam mimpi dan harapan bahwa Nganjuk berkembang sebagai kota industri. Mungkin bagaimana SDM menyikapi perkembangan ini menurut kacamata Kadin, Mas Budiman? Monggo. Dengan adanya perkembangan Nganjuk yang sampai sekarang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pesan dari birokrat Pak Yudi, yang jelas dari pihak kami ya akan memberikan masukan karena kami adalah asosiasi yang bergerak, otomatis imbas daripada pembangunan itu yang nantinya akan berpengaruh dan masyarakat Nganjuk harus bisa menangkap. Salah satunya industri-industri yang ada di sekitar Nganjuk khususnya, bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang sudah merangkak naik sampai tahun ini ya, dibuktikan tadi sudah banyak pembangunan yang notabene itu tadi sudah disampaikan, ada Semantok, ada industri-industri yang notabene di tempatnya Pak Ahad, Rejoso dan sekitarnya itu untuk industri, kawan-kawan industri harus bisa membuka atau membaca peluang bahwa imbasnya itu nanti terutama kepada industri. Dan otomatis di dalamnya industri itu kan ada SDM. Nah, itu harus juga ditingkatkan demi apa? Demi nanti produktivitas di dalam pengerjaan industri itu bisa maksimal. Karena tanpa adanya tenaga kerja yang handal, dan sekarang kemarin kebetulan kami sudah mengadakan semacam MOU ya, karena saya juga atas nama Kadin tapi juga atas nama lembaga. Alhamdulillah sudah ada MOU dengan Kadin Institute yang notabene adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang tenaga kerja. Yang notabene nanti setiap tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah itu ya. Jadi nanti setiap bidang keterampilan itu harus bersertifikat kompeten. Nah itu untuk menyongsong dunia kerja yang harapannya nanti pelaku industri itu bahwa menerima tenaga kerja itu betul-betul sudah siap pakai. Yang capable gitu. Capable dan sesuai dengan apa yang diingini oleh dunia industri. Tenaga kerja. Harapannya seperti itu. Baik, pemirsa, kita masih bersama dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Tema kita adalah capaian dan rencana pembangunan ke depan Kabupaten Nganjuk. Karena sekarang ini kita kumpul dengan pemerintah, yaitu Pak Yudi Ernanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Ada juga Wakil Ketua DPD Kabupaten Nganjuk, dan nanti kita akan lebih pendalaman bagaimana kesiapan warga Nganjuk, khususnya kalangan petani, saudara-saudara kita petani, yang nanti akan transisi dari industri, dari petani ke industri. Kita masih dalam program Jatim Jos. Kembali sesudah ini. Masih dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Kita bertandang ke Kabupaten Nganjuk, ketemu dengan rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga Wakil Ketua DPD Kabupaten Nganjuk. Dan tadi sempat ngobrol juga Mas Budiman dari Kadin Nganjuk. Sekarang kita ke Pak Akad. Pak Akad, tadi dikatakan bahwa memang ada berbagai macam program pembangunan yang tentu yang namanya pembangunan pasti berdampak pada warganya gitu. Nah, katakanlah kalau sekarang panjenengan mewakili warga atau mungkin juga asosiasi petani bawang merah, kira-kira nanti kalau ada perubahan-perubahan dan perkembangan pembangunan menurut Bapak seperti apa kesiapan rekan-rekan mungkin dulur-dulur Nganjuk menghadapi perubahan ini kok? Monggo, Pak Akad. Terima kasih Mas Iman. Terkait kami sebagai asosiasi harus ada upaya-upaya dengan isu yang sementara ini berkembang, termasuk Nganjuk sudah mulai terindustrialisasi. Ya ini sebenarnya tidak hanya kita sebagai asosiasi, pemerintah pun saat ini harus ada upaya bagaimana membatasi ya. Karena apapun wilayah Nganjuk adalah merupakan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD bahwa sekian persen itu termasuk petani. Ya, dan petani adalah merupakan penyangga kesemuanya dalam hal ini. Selama ini dalam kondisi apapun kayaknya petani yang masih bisa bertahan. Dalam hal ini harus ada upaya pemerintah bagaimana memproteksi petani nantinya
agar walaupun ada industrialisasi tetap dalam perlindungan pemerintah. Dalam hal ini suatu contoh, industrialisasi itu pasti nanti ada suatu dampak terhadap lingkungan terutama. Betul. Di antaranya pencemaran adanya limbah dan lain sebagainya. Ini harus ada upaya bagaimana tidak tercemar kepada lahan pertanian. Yeah. Nah, yang kedua, adapun kesiapan kita harus ada upaya bagaimana bila mana ada industrialisasi. Sekiranya harus ada industri yang nanti bisa mengoutkup daripada hasil pertanian itu sendiri. Menyerap hasil pertanian sendiri, yang mana nanti selain biaya lebih murah bagi produsen olahan itu sendiri, di sisi lain harga di tingkat petani akan lebih terangkat. Betul. Saya kira dengan demikian kita ada balance antara industri dan petani. Nah, cuma saja selama semua ini harus ada kesinergian antara petani, pemerintah, dan... Nah, ini menarik kalau Pak Akad menggunakan istilah sinergi. Bagaimana sampai dengan sejauh ini peran serta masyarakat dalam progres pembangunan yang sudah terjadi dan mungkin akan ke depan dilakukan? Pripun, Pak? Dalam hal ini kesinergian antara pemerintah dan masyarakat, alhamdulillah, karena saat ini yang juga sebenarnya kami sebagai petani juga sedikit agak prihatin karena apa? Pemuda kita saat ini sudah tidak begitu melirik kepada pertanian. Ini suatu kendala juga yang harus kita hadapi, yang harus kita ada upaya yang nantinya biar bertani itu indah. Regenerasi petani kurang. Nah, akhirnya apa? Sekarang dituntut dengan biaya produksi lebih tinggi. Nah, itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan tani ke depan. Nah, harapan kita dengan adanya berbagai macam dinamika yang ada, kita harus berkolaborasi antara pemerintah, petani, dan industrialisasi itu sendiri. Ya. Saya izin ke Pak Yudi. Pak Yudi, dengan fakta yang baru saja dipaparkan Pak Akad tadi, apakah memang kondisi dan harapan ini juga sudah pernah dikomunikasikan dan menjadi agenda untuk pembahasan rencana ke depan, Pak Yudi? Monggo. Oke, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan, bagaimana keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap petani. Jadi memang dari Pemkab Nganjuk ini sudah mengupayakan dengan proses penerbitan Perda LP2B. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan wakil kami yang ada di Dewan, bagaimana mengakselerasi melindungi lahan-lahan pertanian ini dari pemanfaatan di luar. Dan saat ini memang kita sudah berusaha mengusahakan untuk LP, peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini bisa terbit, dan posisi sampai saat ini prosesnya sudah masuk ke fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jawa. Yang pertama, yang kedua memang kita terus mendorong dan bagaimana upaya dilakukan. Kita menyadari bahwa Nganjuk salah satu sentra atau produk terbesar kedua di Indonesia untuk produk bawang merah. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita patut kita perjuangkan terus. Termasuk juga alhamdulillah kemarin hari kami juga sudah ada kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengirimkan produk bawang merah sayur dan bawang merah goreng. Tentunya ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka membuka pemasaran untuk petani. Kami terus dorong bagaimana mengupayakan petani untuk tetap baik, karena ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas produk, perlindungan lahan pertanian, karena mau tidak mau industri juga sudah mulai masuk di Kabupaten Nganjuk, tetapi kembali kami dengan anggota DPR, kita tetap berkoordinasi bagaimana wilayah yang diperuntukkan untuk industri, di mana wilayah untuk tahun. Ini itu yang Pak Yudi, dalam konteks pemberdayaan, kemudian peningkatan kesejahteraan dan sekaligus upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah sosial lainnya, tentu saja kualitas SDM menjadi perhatian. Kalau dari bidang pendidikan sendiri, seperti apa Nganjuk menata dirinya, khususnya menyiapkan persaingan global dengan orang-orang yang mumpuni dan berkualitas, tadi seperti kata Mas Budi, juga bersertifikat, diakoni. Pripun Pak Yudi? Terima kasih. Jadi ini kayu bersambung. Jadi
pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja ini terus mengedukasi masyarakat, termasuk juga kami didorong dari anggota dewan. Bagaimana Nganjuk ada industri jangan jadi penonton saja. Siap. Nah ini jadi seperti yang disampaikan Pak Jianto tadi, selama program kita memang untuk belajar masyarakat, insya Allah akan difasilitasi. Jadi ini semua kita koordinasikan. Jadi memang melalui Dinas Tenaga Kerja kita terus mengupayakan apakah skill apa yang dibutuhkan untuk industri yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi harapannya industri yang ada di Kabupaten Nganjuk bukan Nganjuk hanya dapat limbahnya, tapi juga efek positifnya. Ada pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensi dari warga masyarakat Nganjuk untuk industri yang di Kabupaten. Betul. Ya. Saya ke Pak Jianto. Pak Jianto sebagai mitra kerja eksekutif, tentu saja parlemen menimang-nimang dua kutub. Yang satu sisi menampung masukan dari warga masyarakat, konstituen, di sisi lain juga menjaga supaya kinerja pemerintah itu berjalan dan sinkron. Ini bagaimana memadupadankan supaya program-program dan perencanaan pembangunan betul-betul kena langsung dengan sasaran sekaligus kroso pada warga Kabupaten Nganjuk. Gimana ya Pak Jianto? Ya, terima kasih. Cuma kemarin gini Mas Iman, kita itu dorong ke pemerintah daerah supaya dalam hal terkait penganggaran apapun bentuknya itu kita dorong perencanaan itu dimaksimalkan. Karena apa? Kalau perencanaannya matang, insya Allah action ke depannya itu lebih pasti, terutama terkait dengan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Nganjuk ini. Makanya kemarin kebetulan juga kita baru saja evaluasi Raperda tahun anggaran 2023 itu terkait keuangan itu, kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait, misalkan yang disampaikan Pak Yudi itu Tenaker, kita dorong supaya ada pelatihan-pelatihan ke masyarakat yang dampaknya pelatihan itu bisa dirasakan, ya dilatih, dan harus disinkronkan dengan industri-industri yang ada di Nganjuk, supaya biar habis pelatihan tidak mubazir ya. Itu harus disinkronkan karena naker wadahnya, itu yang pertama. Yang kedua, di setiap OPD kita juga sampaikan misalkan pendidikan, di pertanian. Di pertanian itu kita dorong juga nanti penyuluh-penyuluh itu lebih aktif lagi ketemu dengan petani, Mas Iman. Anggaran insya Allah kita dorong nanti di anggaran DPRD. Asalkan itu benar-benar pure untuk kepentingan masyarakat, kita akan dorong untuk anggarannya. Yang berikutnya, pada prinsipnya DPRD itu tidak menghambat ataupun selalu mendorong apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah, asalkan benar-benar tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Terutama yang pertama adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pak Jianto, nyun sewu, sebelum saya jeda dan juga gabung dengan Pak Budiman dan Pak Akad, ada sebuah kata yang menggelitik buat saya, mendorong. Kenapa kok mesti mendorong? Apakah pemerintah dalam hal ini rodo-rodo lemot atau gimana, atau harus didorong-dorong Pak Jianto? Karena gini Mas Iman, kadang pemerintah daerah OPD itu khawatir punya program nanti anggarannya dibatasi sama DPRD. Nah kita enggak. Kalau memang itu benar untuk masyarakat, akan kita dorong untuk lebih agresif, tidak masalah. Anggaran kita bisa. Tidak ada masalah ya, baiklah. Baik, saya ke Mas Budi dulu. Sementara Pak Jianto nampaknya juga sambil ngutang putranya ini. Sebentar, saya ke Pak Budiman. Gimana Pak Budiman? Kalau saya tertarik dengan kata istilah mendorong ini, apakah memang Pemkab itu perlu didorong atau memang inisiatifnya memang udah ngelinding gitu Pak? Gini, jadi kalau kita yang ada di bawah ya, salah satunya itu tadi kan membahas di keterampilan ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan, memang dana itu sudah ada. Ya. Cuma untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud apa itu dananya itu plafonnya yang nggak jelas. Kurang maksudnya? Iya, kurang. Kalau menurut saya itu kurang. Nah, contoh dalam hal kalau misalnya kalau boleh kita membandingkan gitu. Jadi untuk stakeholder katakan tadi sudah disinggung di Dinas Tenaga Kerja, ada di Dinas Pendidikan. Otomatis dua stakeholder ini yang memang menaungi daripada stakeholder lembaga yang ada di bawahnya. Nah itu memang untuk Kabupaten Nganjuk sendiri untuk peningkatan salah satunya di pelatihan calon peserta yang khususnya nanti endingnya di keterampilan itu masih kurang, Pak. Masih kurang kalau menurut saya. Jadi banyak
beberapa contoh, misalnya tadi saya bilang untuk sertifikasi calon pekerja ya. Itu belum maksimal, tapi ya sudah ada memang. Cuma belum maksimal karena notabene Nganjuk untuk menyongsong tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, begitu pasifnya pergerakan dunia industri, tidak diimbangi serta merta untuk mendorong tadi. Ya, makanya saya tertarik kata-kata mendorong. Kita pendalaman masih ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar pemerintah Kabupaten Nganjuk, juga DPRD, termasuk ada warganya di sini, ada Pak Budiman dari Kadin Nganjuk dan juga ada Pak Akat sebagai petani bawang merah Indonesia yang sudah tampil di program kita. Sebentar, kita jeda sebentar, nanti pendalaman lagi dengan Pak Akat. Masih ada program Jatim Jos. Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Kita bertandang ke Kabupaten Nganjuk, melihat seperti apa pencapaian dan rencana pembangunan ke depan khusus di Kabupaten Nganjuk. Tadi Pak Budiman sudah memberikan gambaran situasi dan ternyata juga masih kurang dan ada harapan. Tapi mungkin dari Pak Akat, mungkin dari kacamata petani sendiri juga ada harapan yang perlu ditonjolkan. Tadi selain memproteksi, tentu saja petani ingin lebih sejahtera, ingin terlindungi, kemudian kalau jualan itu jualannya payu lah gitu ya. Jadi nggak terus busuk kayak beberapa tahun yang silam kan sempat busuk terus nggak terserap. Kalau mungkin ke depan Pak Akat mengharapkan seperti apa suara dari asosiasi? Ya. Selama ini memang pemerintah sudah ada upaya Pak terkait dengan peningkatan SDM yang disampaikan oleh Pak Budiman. Dalam hal ini bagaimana petani juga punya produk yang nantinya ada UMKM yang digerakkan sehingga disitulah nanti antara bertani bawang itu tidak hanya dijual dalam posisi mentah saja, tapi menjadi suatu olahan yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan petani, bisa ada nilai tambah di dalam penjualannya. Itu yang merupakan harapan kami yang nantinya, dan memang saat ini pemerintah sudah ada upaya-upaya itu. Ya, hanya saja ini tahap demi tahap, saya yakin pemerintah daerah pasti ada keseriusan dalam menangani yang selama ini terjadi. Tapi Pak Akat, kalau kita bicara pemerintah itu kan urusannya wakeh Pak. Ya. Banyak yang diurusi gitu. Ya. Tapi sebetulnya kalau dari mungkin dari Pak Akat sendiri bisa memberikan masukan, sekarang itu yang dibutuhkan petani dalam tahapan untuk menuju Nganjuk yang lebih baik, itu apa toh Pak? Sebenarnya kalau dalam hal ini kebutuhan petani secara umum adalah bagaimana dia itu mendapatkan suatu fasilitas dalam arti sarana prasarana yang tercukupi. Di antaranya bagaimana ketersediaan pupuk dengan cukup, bagaimana peralatannya juga sesuai memenuhi syarat sesuai standar yang ada. Nah, ini yang merupakan harapan walaupun sudah ada mungkin ada beberapa teman-teman petani yang selama ini masih dianggap kurang. Nah, dalam hal ini saya kira bagaimana menciptakan petani semakin selain berharap, kita juga berupaya untuk mandiri. Nah, itu dia. Ini yang sangat kita butuhkan. Apa yang dilakukan Pak? Di antaranya bagaimana petani itu ada upaya, ada kiat-kiat atau strategi budidaya yang nantinya mengefisienkan biaya yang akhirnya kesejahteraan yang diharapkan tadi bisa tercapai karena dengan biaya murah tapi nilai jualnya tidak kalah. Kita bisa meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas produksinya. Kalau tadi Bapak matur bahwa generasi muda Nganjuk itu nggak tertarik jadi petani itu. Ya. Apakah mungkin nanti malah petani impor dari wilayah lain, lalu investasi di Nganjuk dan jadi juragan, terus nanti warga Nganjuk malah jadi nyun sewu, jadi petani tok itu pripun Pak kalau menanggapi tren seperti itu nanti? Dalam hal ini kami justru ada kekhawatiran di situ. Nah, kami sebagai ya dianggap dituakan dalam pertanian merasakan kekhawatiran. Karena selama ini antar wilayah kecamatan saja kita kebutuhan tenaga kerja harus mengambil dari wilayah lain. Gitu. Walaupun masih dalam skup kecamatan, yaitu contoh di desa. Nah, ini sudah merupakan indikasi bahwa generasi muda kita dalam hal bertani ini masih kurang dilirik. Bertani bukan merupakan pilihan. Tapi seakan-akan bagi kami melihatnya seakan-akan dia bertani suatu keterpaksaan. Nah, inilah harapan kami bagaimana anak-anak kita nanti bertani adalah merupakan pilihan. Apakah seperti itu Pak Budiman dari kacamata Kadin? Memang generasi muda Nganjuk tidak melihat petani bawang sebagai sesuatu yang menjanjikan atau ada daya pikat yang lain yang lebih mempesona di sana Pak? Gini Pak, jadi memang untuk ini cara pandang kami ya. Jadi
Jadi memang generasi muda ini itu melihat pertanian memang sifatnya itu kan masih tradisional. Kuno, Nah, kotor. Di sini nanti peran kita ya secara asosiasi kan tadi menyinggung ke industri. Ini memang harus dibarengi dengan bagaimana nanti ada sosialisasi ke generasi, khususnya generasi muda yang notabene itu nanti akan membangun Nganjuk itu sendiri. Bagaimana merubah mindset dari yang tadinya katakanlah petani itu dianggap ecek-ecek gitu. Padahal industri pertanian sendiri kalau misalnya itu dikembangkan dan dikelola dengan profesional, itu akan menjadikan daya pikat sendiri sebenarnya. Betul. Contoh, misalnya kita bicara di bidang petani berambang. Selama ini memang petani berambang itu sifatnya kan hanya transaksional jual beli. Lah padahal di Bali itu imbasnya kan pengolahannya belum digarap. Lah ada beberapa lembaga ataupun dunia sekolah ya yang memang notabene kalau kita bicara di produktivitas, otomatis lembaga ataupun baik itu formal maupun non formal yang bergerak di bidang industri edukasi. Lah itu harus diimbangi sebenarnya. Jadi untuk memberikan mindset ataupun pemahaman kepada generasi muda yang nantinya akan meneruskan. Dan tidak hanya nanti mindsetnya itu kalau sudah dewasa, sudah siap kerja, dia keluar. Mungkin ke Jakarta atau ke Surabaya. Lah itu kebetulan kan kami di pemberdayaan juga. Yaitu kami mendorong kalau di desa ya, di desa itu kan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6. Terakhir sekarang dirubah Undang-Undang Nomor 3 2016 ini bahwa program prioritas unggulan pemerintah itu kan BUMDes sebenarnya. Lah di situ sebenarnya kesempatan di birokrat di desa untuk apa itu? Untuk menjadikan badan usaha itu prioritas untuk menyambut hasil pertanian itu bisa sekaligus mendorong generasi muda. Betul. Ini kata menggunakan mendorong lagi. Betul. Pak Yudi, saya kembali panjenengan Pak Yudi. Ini tantangan untuk Pemkab Nganjuk untuk mengubah atau menjaga mindset sekaligus melakukan pembinaan kaderisasi. Ini gimana pemerintah Kabupaten Nganjuk merencanakan atau menata program-programnya supaya sinkron? Monggo Pak Yudi. Jadi terkait apa yang disampaikan Pak Akat sama Pak Budiman, begini. Memang kalau mindset orang kerja di petani kan seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya era digital dan sebagainya, ini kita sebenarnya sudah mulai. Jadi sudah mulai bahwa bertani itu di satu tangan sudah bisa. Mungkin Pak Akat juga sudah mengalami. Artinya di wilayahnya Pak Akat sendiri itu sudah ada. Jadi bagaimana dengan HP itu sudah bisa diketahui kapan saatnya kita harus mengairi, kapan saatnya kita harus memupuk dan sebagainya. Jadi memang artinya selama ini yang menjadi tanda kutip itu kan kayak pertanian tradisional. Ke depan itu memang dirubah, artinya bagaimana memanfaatkan era digital ini untuk berusaha di pertanian. Karena satu hal ini juga ada bergeser terkait dengan mekanisasi. Ini apa? Sekarang bertanam padi. Sebagian memang istilahnya tanda kutip tandur. Tetapi dengan fasilitas pemerintah sudah ada transplanter. Jadi 1 hektar itu cukup bisa dikerjakan 1 orang. Nah ini sudah mulai. Yang kedua ketika kita persiapan lahan. Dulu Mbak harus pakai sapi. Sekarang cukup traktor. Traktor pun juga sudah berkembang. Dari hand traktor menjadi traktor 4 roda itu. 4-wheeler. Itu. Artinya ada sekarang. Yang ketiga ketika panen. Panen itu juga demikian. Dulu kita menggunakan tenaga untuk untuk memanen. Tapi sekarang apa? Sekarang ini kita sudah gunakan pembe. Artinya apa? Cukup hanya dengan 2 orang, 1 driver, 1 artinya itu ke sana. Jadi artinya semua ke sana itu dengan harapan bahwa bertani itu adalah enjoy kan ke sana. Itu memang pendidikan termasuk juga dari sektor pendidikan akan berusaha membangun mindsetnya ke sana. Baik, Pak Yudi. Dalam artian bahwa kembali pertanian itu bukan identik dengan kumuh. Sekarang memang rata-rata sudah bergerak ke sana, artinya menjadi petani muda. Kita juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana menciptakan petani muda
untuk berkiprah dalam rangka Baik. tetap bagaimana Baik. usaha pertanian ini. Lebih enjoy. Baik, Pak Yudi, kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur, dan kita masih mampir bertandang ke Kabupaten Nganjuk. Kembali sesudah ini. Pemirsa, masih bersama dalam program Jatim Jos. Secara berkala kami juga melakukan updating tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada. Karena JTV adalah saluran Pilkada 2024. Makanya tidak heran kalau kita juga di antara program reguler juga ada laporan-laporan perkembangan tentang coklit dan juga tahapan-tahapan Pilkada. Kembali dalam program Jatim Jos, saya juga terima kasih pada seorang warga Nganjuk, Ibu Mufida Eka, sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah yang juga bergabung bersama kita. Warga Nganjuk lainnya juga boleh bergabung dengan kita sekaligus memberikan perhatian pada apa yang terjadi pada Nganjuk dan juga harapan-harapan kepada Kabupaten Nganjuk ke depannya seperti apa. Saya sebentar sebelum ke Bu Mufida, saya ke Pak Juyanto dulu. Kelihatannya dari aspirasi asosiasi, dari Kadin, itu sudah sedikit banyak memberikan masukan pada apa yang diperlukan untuk Nganjuk ke depan supaya lebih maju, lebih sejahtera dan juga lebih baik. Mungkin Pak Juyanto bisa memberikan tanggapan. Ini kan juga paling tidak minimal adalah aspirasi dari warga masyarakat. Monggo Pak Juyanto. Oh, Pak Juyanto lepas. Baik, kalau begitu saya langsung saja bergabung dengan pertanyaan Ibu Mufida Eka yang sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah. Pertanyaannya, apa upaya pemerintah untuk memajukan UMKM? Misalnya usaha roti rumahan, kesulitan pemasaran. Mungkin Pak Yudi bisa memberikan respon. Bagaimana peran UMKM ini? Kan saat-saat pandemi merupakan sektor usaha yang mampu menjaga ekonomi Jawa Timur dan mungkin juga Nganjuk supaya tetap bergulir di tengah pandemi. Nah, sekarang dengan situasi sudah tidak ada pandemi, UMKM ternyata butuh perhatian. Bagaimana Pak Yudi menyikapinya? Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Selamat malam, Bunda. Jadi terkait dengan UMKM, ini kebetulan juga Bapak. Kemarin hari Minggu kemarin kami di Kabupaten Nganjuk merayakan anniversary yang kedua UMKM. Jadi artinya apa? Di sana juga wadah dalam pembinaan UMKM. Kebetulan memang kemarin kita agendakan, kita acarakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk, yang dimana pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk dari 20 kecamatan hadir di sana, menampilkan produk-produk yang ada, dan akhirnya itu untuk bersosialisasi yang pertama. Yang kedua juga promosi dalam rangka mengenalkan produk, termasuk juga kebijakan dari pemerintah daerah dengan pasar modern. Di sana juga dipersyaratkan bahwa harus ada gerai yang bisa menampilkan produk-produk yang ada di UMKM. Salah satu. Yang kedua, kebetulan juga di pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Koperasi dan UM dan Mikro ini juga terus berupaya berkolaborasi dalam rangka yang pertama meningkatkan kualitas UMKM sendiri. Yang kedua juga memfasilitasi bagaimana UMKM itu bisa go nasional. Termasuk juga fasilitasi bagaimana dia mendapatkan perizinan halal, IPRT dan sebagainya. Jadi salah satunya di sana upaya-upaya yang telah dilakukan dan tidak henti-hentinya melalui Dinas Koperasi dan itu terus memberdayakan UMKM. Termasuk juga saat ini di pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengembangkan Omah Tandang, jadi Omah Talenta Digital. Ini tujuannya apa? Adalah memfasilitasi UMKM yang ada untuk bisa berkreasi, memamerkan produk, dan terus meningkatkan produknya dalam rangka untuk proses ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, hal-hal yang dilakukan demikian. Salah satunya itu, Bapak. Sebelum saya kembali pada Mas Budiman juga Pak Akad sambil menunggu peluang bergabung dengan Pak Juyanto kembali, saya tertarik. Ini tadi kan ada sentilan bahwa pertanian ke depan Nganjuk juga berharap bisa mekanisasi. Tadi barusan Bapak juga nyentil masuknya teknologi informasi atau digitalisasi. Bagaimana Pemkab Nganjuk membentengi dampak perkembangan teknologi terhadap dampak-dampak negatif
Tadi Pak Akad matur cerita khawatir nanti kalau masuknya industri malah justru menjadi pencemar lahan-lahan pertanian. Nah kalau digitalisasi bagaimana Pak? Karena kita tahu digitalisasi yang paling ramai sekarang ini ya pinjol, ya judi online, pornografi, terus belum lagi akses-akses lainnya yang tidak jelas. Ini seperti apa Pemkab melindungi warganya? Jadi kita kebetulan juga di dalam dunia digitalisasi ini melalui Dinas Kominfo ini terus berupaya. Jadi beberapa kesempatan juga sudah dilakukan bagaimana itu screening informasi, termasuk di sana upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan perkembangan informasi digitalisasi dan sebagainya. Salah satu yang diupayakan ini Kominfo yang saat ini kita gerakkan adalah mengedukasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ini kita lihat dari sisi positifnya, bagaimana mengupayakan melalui UMKM ini yang kita dorong untuk bisa memasarkan produknya melalui digitalisasi. Jadi di pemerintah kabupaten itu ada namanya room walking, istilahnya di situ. Ini salah satu atribut bagian dari Pak Tandang yang akan kembangkan. Karena dalam rentang waktu yang sekitar 1 bulan ini, omset yang sudah terlaporkan, sudah terekam itu kurang lebih ada 400 lebih dari UMKM. Siap. Kita masih bersama Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Nanti bagaimana para petani menyikapi masuknya teknologi. Kita coba cari tahu apakah anggota-anggotanya Asosiasi Petani Bawang Merah ini juga sudah mulai jualan pakai sosmed atau menggunakan etalase digital. Saya pengen tahu, nanti pengen ngasuk kawro dari Pak Akad. Kita masih bersama dalam program Jatim Jos, kembali sesudah ini. Jatim Jos masih bersama Panjenengan Stoyo, khususnya warga Nganjuk yang bersama-sama kita secara online atau secara terestrial mengikuti saluran JTV, juga sebagai saluran Pilkada 2024. Pak Akad Nyon Sewu, kalau bicara soal teknologi, kita mau tidak mau kita sudah menggunakan teknologi digital, internet, sosmed gitu ya. Apakah anggota asosiasi juga sudah menggunakan teknologi ini untuk jualan atau barangkali juga mencari informasi atau mungkin juga mencari cara-cara bercocok tanam bawang merah yang lebih efektif dan efisien? Ada Pak ya? Ya, jadi terima kasih memang. Jadi teman-teman saat ini para pemuda pun terutama yang sudah mulai tertarik pada pertanian, dia mengakses teknologi dari digitalisasi masuk, diantaranya bagaimana mengendalikan hama yang baik, bagaimana olah tanah yang baik, walaupun di situ kadang dia itu hanya menginformasikan kepada temannya, oh sebaiknya begini, tapi dia sudah mengakses dengan adanya digitalisasi. Oh gitu. Terutama bagaimana kita mengoperasikan suatu alat itu juga sudah menggunakan dengan mekanisasinya sudah menggunakan digitalisasi. Iya. Apalagi kalau lihat video itu kan kadang-kadang kita bisa lihat di luar sana ada orang nandur pakai traktor kecil, ada juga panen juga pakai traktor combine itu, waduh luar biasa. Nah, bahkan sekarang pengendalian hama pun sudah pakai drone. Sudah luar biasa. Sudah mulai berkembang. Nah dengan fakta seperti itu Pak, harapan ke depan mungkin juga masukan sekaligus untuk parlemen, karena kita tahu Pak Jianto tadi Nyon Sewu pamit nggak bisa nerusin program kita karena ada tamu. Mungkin Pak Akad sebagai wakil asosiasi sekaligus satu di antara warga Nganjuk bisa kasihkan masukan. Harapan, monggo Pak. Jadi harapan kami dengan adanya, saya yakin di antara eksekutif, legislatif tahu persis dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya harapan kami adalah bagaimana dinamika ini segera bisa saya yakin tahap demi tahap pasti bisa diselesaikan secara bersama. Jadi tetap mengacu pada ke sinergitas itu. Sinergitas. Pak Budi, monggo Pak Budi. Dari Kadin mungkin ada masukan untuk pemerintah. Jadi harapan kami atas nama asosiasi Kadin, harapannya adalah industri ataupun pengusaha-pengusaha diberi ruang, kemudahan dalam hal perizinan, terus dalam hal untuk mengakses dan untuk penataan ke depan untuk SDM, khususnya untuk keterampilan-keterampilan yang mendukung untuk industri-industri yang ada di kabupaten ini, khususnya itu diberi ruang yang lebih
termasuk anggarannya. Anggaran. Karena tanpa kita bicara ke sana, kalau dari birokrasi dalam hal ini adalah Kabupaten Nganjuk, belum sinkron antara kegiatan yang ada di bawah dengan legislatif dan pemerintah, kelihatannya kok masih sulit. Harapan kami adalah itu bisa segera dirapatkan ataupun diobrolkan kembali di tingkat Pemkab dan dirembuk lah ya. Dirembuk. Ibaratnya kalau rembuk sudah ada, amunisinya juga perlu ditambah. Gitu. Pak Yudi, monggo Pak Yudi, ada harapan dari warga sekaligus mungkin juga merespon harapan-harapan secara luas keseluruhan warga masyarakat Nganjuk yang mirsani program kita pada sore hari ini. Monggo Pak Yudi. Oke, terima kasih. Jadi semua ini kami merasa bahwa memiliki Nganjuk kan. Jadi istilah terakhir tadi kan rembuk, stroke kan begitu. Nah, rembuknya kita bersama-sama, nyekrupnya ya dari OPD pelaku pengampu kegiatan dengan teman-teman yang ada di legislatif. Nyekrupnya apa? Haknya apa? Pemberian fasilitasi melalui budgeting anggaran. Yang kedua, memang hasil dari obrolan kita, karena kembali lagi kami berharap Nganjuk ini adalah milik bersama, bukan miliknya perangkat daerah, bukan miliknya Dewan, tetapi milik kita bersama. Mari kita sama-sama membuat Nganjuk lebih sejahtera ke depan dengan kita berkolaborasi, bersinergi apa yang disampaikan oleh Pak Akad. Jadi kembali harapan kita memang Nganjuk adalah milik kita bersama. Mari kita guyub rukun untuk membangun Nganjuk ke depan lebih sejahtera. Siap, jadi pengen mampir ke Nganjuk saya ini. Matur nuwun Pak Yudi yang sambung dengan kita. Pak Yudi Ernanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Tadi juga ada Pak Jianto, Wakil Ketua DPD Kabupaten Nganjuk yang harus pamit mengawali karena beliau ada tamu. Dan kita di studio ada Pak Budiman STSkom, Wakil Ketua Bidang SDM dan Tenaga Kerja Kadin Nganjuk. Dan Pak Akad, Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia APBMI Jawa Timur. Mambu-mambu bawang goreng ini ya. Terima kasih Rawuh untuk semuanya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama, khususnya warga Nganjuk. Saya Iman Dwi Hartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.